Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kita telah sampai kepada wa'alal jumlah. Secara global, faharokatuha, adapun gerak-gerikmu, wasakanatuka dan diammu, bi'a'dha'ika dengan anggota-anggota tubuhmu, itu adalah nikmatun, nikmat min ni'amillah, daripada nikmat-nikmat Allah Ta'ala alaika yang Allah berikan kepadamu. Fala tuharik, maka janganlah engkau gerakkan syai'an, sesuatu pun, minha dari anggota-anggota tubuhmu, fi maksiatillah, di dalam memaksiati Allah, aslan sama sekali. Wasta'milha, dan gunakanlah anggota-anggota tubuhmu fi ta'atillah, di dalam mentaati Allah. Wa'alam, ketahuilah, annaka, sesungguhnya engkau, in qassarta, jika engkau teledor, fa'alaika, maka ke atasmu, yarji'u wabaluhu, akan kembali bencananya keteledoranmu. Wa in syammarta, dan jika engkau semangat di dalam melakukan kebaikan, fa ilaika, maka kepadamu, ta'udu thamratuhu, akan kembali buah kesemangatanmu. Wallahu, dan adapun Allah itu ghaniyun, tidak butuh angka darimu, wa an amalika, dan Allah juga tidak butuh daripada amalanmu. Wa innama, dan hanya saja, kullu nafsin, setiap jiwa, bima, dengan sesuatu, kasabat, yang dia lakukan, itu rohinatun, itu tergadaikan. Wa iyaka, hindari olehmu, antakula, daripada kamu mengucapkan, innallaha karimun, sesungguhnya Allah itu maha pemurah, rahimun, lagi maha kasih sayang, yaghfiru dzunuba, Allah mengampuni dosa-dosa, lil usati, bagi para pelaku maksiat. Fa inna hadhihi, karena sesungguhnya ini adalah kalimatul haqqin, ini adalah kalimat yang benar, urida, yang dikehendaki, biha, dengan kalimat tadi, batilun, sesuatu yang batil. Wa sahibuha, dan orang yang mengucapkannya itu mulaqabun, itu dijuluki fil hamaqah, dengan kedunguan, bitalqibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan julukan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qal, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kayyisu, adapun orang yang cerdas, itu adalah man, orang, dana nafsahu, yang dia bisa menundukkan dirinya, wa amila, dan dia beramal, lima, untuk kehidupan, ba'dal maut, setelah kematian. Wal ahmaq, sedangkan orang yang dungu adalah man, orang, atsba'a, yang dia mengikutkan nafsahu, dirinya, hawaha, dia ikutkan kepada hawa nafsunya, wa tamanna, dan dia berharap, Allah, dia berangan-angan kepada Allah, al-amaniya, dengan angan-angan yang banyak. Wa'lam, ketahuilah, anna qaulaka hadza, bahasanya perkataanmu ini, itu yudahi, menyamai, qaulaman, perkataannya orang, yuridu ayyasira faqihan, yang dia ingin menjadi seorang ahli fikih, dia ingin menjadi seorang yang faqih, fi ulumiddin, di dalam ilmu-ilmu agama, min ghairi, tanpa, ayat rusa, tanpa dia belajar, ilman, ilmu, wastaghala, dan dia sibuk bil batalah, dengan pengangguran. Waqala, dan dia berkata, innallaha karimun, sesungguhnya Allah itu maha pemurah, rahimun, lagi maha kasih sayang, qadirun, Allah mampu, ala, atas, ayyufidha, mencurahkan,
ala qalbi ke dalam hatiku minal ulum daripada ilmu-ilmu mencurahkan sesuatu afadahu yang Allah mencurahkan tadi ala qulubi anbiya'ihi wa awliyaihi atas hati-hatinya para nabi-nabinya dan kekasih-kekasihnya min ghairi juhdin tanpa susah payah wa tikrarin dan tanpa mengulang-ulang ilmu wa ta'allumin dan tanpa belajar tanpa belajar. Wa huwa adapun perkataan itu kaqauliman seperti perkataannya orang yuridu malan yang dia menginginkan harta wa tarakal hirathah akan tapi dia tidak mau bertani wa tijarah dan tidak mau berdagang wal kasbah dan tidak mau bekerja wa ta'attala dan dia menganggur kerjaannya dia nganggur. Jadi orang yang ingin berilmu tanpa belajar itu seperti orang yang pengen kaya tapi tanpa usaha. Ya enggak ada seperti itu. Waqala dan dia berkata, Innallaha karimun sesungguhnya Allah itu maha pemurah. Lahu Allah memiliki khuzainus samawati wal ardi. Allah SWT memiliki gudang-gudang langit dan bumi. Wa huwa qadirun dan adapun Allah itu mampu ala ayut li'ani untuk menampakkan kepadaku ala kanzin atas harta simpanan min kunuzihi daripada harta-harta simpanannya Allah astaghni yang aku tidak butuh bihi dengan harta simpanan tadi aku tidak butuh anil kasbi daripada bekerja. Faqad fa'ala dzalika li ba'di ibadihi dan sungguh Allah telah melakukan hal itu kepada sebagian hamba-hambanya Allah. Wa anta dan adapun engkau idza sami'ta kalama hadaini rajulaini apabila engkau mendengar ucapan dua orang ini istahmaqtahuma maka kamu akan menganggap dungu kedua orang tadi. Wasakhirta minhuma dan engkau akan mengejek kedua orang tadi. Wa in kana ma wasafahu min karamillah wa qudratihi sidqan wa haqqan dan meskipun apa yang mereka berdua sifatkan dari sifat murahnya Allah dan kekuasaannya Allah itu benar dan hak. Fakadzalika begitu juga yadhakuka akan mentertawakan alaika atasmu akan mentertawakanmu arbabul basair orang-orang yang memiliki pandangan hati fiddin di dalam agama idza talabtal maghfirah apabila engkau mencari ampunan Allah bi ghairi sa'yin laha tanpa usaha untuk menggapai ampunan. Wallahu ta'ala yaqul dan Allah SWT berfirman wa allaysa lil insani illa ma sa'a dan tidaklah bagi seorang kecuali apa yang dia usahakan. Wa yaqul dan Allah SWT berfirman innama tujzauna ma kuntum ta'malun hanya saja kalian dibalas atas apa yang kalian kerjakan. Wa yaqul dan Allah SWT berfirman innal abrara lafi na'im sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan wa innal fujjara lafi jahim dan sesungguhnya para pendosa itu benar-benar berada di neraka jahim. Fa'idha lam tatrukis sa'yah maka apabila engkau tidak meninggalkan usaha fi talabil ilmi wal mal di dalam mencari ilmu dan harta i'timadan karena bersandar ala karamihi atas kemurahan Allah fakadzalika begitu juga la tatrukit tazawuda jangan engkau meninggalkan berbekal lil akhirah untuk akhirat yaitu dengan melakukan amal soleh wala taftur dan jangan kamu kendor jangan kamu loyo di dalam mengerjakan amal fa inna rabbad dunya wal akhirah wahidun karena sesungguhnya Tuhan dunia dan akhirat itu satu yaitu Allah
wa huwa fihima karimun rahimun, dan dia Allah itu pada keduanya dunia dan akhirat itu maha pemurah lagi maha kasih sayang. Wa laisa yazidu lahu karamun bi ta'atika, dan tidak akan bertambah bagi Allah karimun kemuliaannya Allah bi ta'atika dengan ketaatanmu kepada Allah. Wa innama karamuhu, dan hanya saja kemurahan Allah itu adalah fi ayyassirolaka, di dalam Allah memudahkan kepadamu thoriqal usul, jalan untuk sampai ilal mulkil mukim, kepada kerajaan yang kekal, wan na'imid daim, dan kenikmatan yang terus menerus, al mukhallad yang kekal, bisabri dengan bersabar, ala tarki syahwat atas meninggalkan syahwat-syahwat, ayaman qalail yaitu pada hari-hari yang sedikit. Wa hadza, adapun ini kemurahan Allah ini adalah nihayatul karam, ini adalah puncak kemurahan. Fala tuhaddits, maka janganlah engkau berbicara nafsaka kepada dirimu, ay qalbaka, jangan engkau berbicara dengan hatimu, bitahwisatil battalin, yaitu dengan kegilaan-kegilaan orang yang nganggur, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Waqtadi, dan ikutlah kamu biulil azmi, dengan orang-orang yang memiliki tekad, wanuha, dan orang-orang yang memiliki akal, minal anbiya, dari para nabi, wassalihin, dan orang-orang soleh. Wala tatma, dan jangan kamu berharap, fi antahsuda, untuk kamu memanen, malam tazra, sesuatu yang engkau tidak tanam. Walaita man soma wa shalla wa jahada wattaqa ghufiralah. Mudah-mudahan orang yang berpuasa, orang yang sholat, dan orang yang berjihad dan bertakwa diampuni baginya. Fahadhihi, ini adalah jumalun, sejumlah mimma, daripada perkara yang bagi yang hendaknya antahfadha anhu, yang engkau menjaga anhu dari ma jawarihaka zahirata, anggota-anggota tubuhmu yang zahir. Wa a'malu hadhil jawarih, dan adapun amal-amal anggota tubuh ini, innama tatarasyahu, hanya saja muncul apa amal anggota tubuh, munculnya tadi min sifatil qalbi, daripada sifat-sifat hati. Fa in aradta hifdzal jawarih, maka jika kamu ingin menjaga anggota tubuh, fa alaika bitadhhiril qalbi, maka hendaknya kamu mensucikan hati. Fahuwa, adapun mensucikan hati itu adalah takwal batin, itu adalah ketakwaan batin. Wal qalbu, dan adapun hati, wal mudghatu, itu adalah segumpal daging. Hati itu adalah segumpal daging, allati, yang idza saluhat, apabila segumpal daging tadi itu baik, saluha, maka akan menjadi baik, biha, dengan segumpal daging tadi, sairul jasad, seluruh jasad. Wa idza fasadat, akan tetapi apabila segumpal daging tadi itu rusak, fasada biha sairul jasad, maka menjadi rusak biha, dengan segumpal daging tadi, seluruh jasad. Fastagil, maka sibuklah kamu bi islahihi, dengan memperbaiki hati, litasluha bihi jawarihuka, supaya menjadi baik bihi, dengannya, dengan memperbaiki hati tadi, menjadi baik jawarihuka, anggota-anggota tubuhmu. Wasolahuhu, dan adapun bagusnya hati, yakunu, adanya bagusnya hati itu bimulazamatil muraqabah, yaitu dengan senantiasa muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.